itulah buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Tidak pernah terbentuk dari yang bukan Tuhan berikan. Jadi kalau saudara mau fit, jangan pernah makanan yang Tuhan, kalau saudara sudah ada keluhan ya, bukan berarti saya katakan saudara dilarang makan daging, tapi kalau saudara mau sehat, tinggalkan daging. Karena daging itu bukan makanan manusia. Ya, apalagi yang haram yang Tuhan larang ya. Sedangkan yang halal saja sekarang sudah tidak sehat lagi ya. Dari gigi kita ketahuan gigi kita makan daging atau enggak. Saya ada taringnya enggak, Pak? Enggak ada ya. Kayak si Blacky, si Mopi ya, di rumah panjang gitu ya. Menunjukkan makanan saya dengan dia beda. Itu dia perlu mencabik seperti singa, harimau. Ada ini. Jadi kalau saya suka makan daging, wah salah makan itu ya. Harusnya makanan saya daging, bukan kira-kira begitu. Oke, mari kita lihat. Bila ada sel kanker tubuh dalam tubuh, maka harus dibinasakan. Siapa pembunuh sel kanker itu? Ada sel darah putih khusus. Ilmuwan menyebut namanya sel T. Ya. Jadi sel T ini sangat terhubung erat dengan otak. Jadi kalau kita gembira, antusias, ya, kita bersyukur, kita kenal Tuhan itu Maha Pengasih, Dia Maha Kuasa, tubuh kita itu merespon sel darah putih itu langsung dia apa? Siap dan fit dia. Ya, standby. Di mana ada virus apa? Langsung dia serang sana dan matikan. Tapi kalau saya tegang, kalau saya tertekan, sepertinya hidup ini tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, sel T itu dia tiarap. Itulah sebabnya ada pepatah sehari-hari bilang, cepat marah, cepat tua, pendek umur, cepat mati. Itu dia. Karena kalau sudah ini tidak aktif, maka virus apa semua berkembang dengan leluasa, menari-nari, mereka tumbuh. Dan Sister White menuliskan bahwa kanker itu adalah virus. Ya, oke. Jadi gembiralah, ya. Jangan pernah kita dikungkung oleh masalah yang itu-itu saja. Kita harus keluar dari sana. Ada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ingat kesehatan yang tadi, sampai miliaran pun uangnya, hartanya berlimpah-limpah, tak bisa mengembalikan kesehatannya yang dulu. Mau dicari di mal-mal termahal di dunia, kesehatannya nggak bisa lagi ditemukan. Ya, karena kesehatan itu pemberian dari Tuhan melalui ketekunan kita memelihara kesehatan kita. Sel T ini bertanggung jawab untuk menjaga kekebalan tubuh seseorang. Bila tubuh seseorang lemah, maka ada masalah dalam sel T. Contoh, dia gampang demam, seperti saya bilang tadi, gampang ada keluhan-keluhan di badan dan itu berulang, ya. Ada masalah dengan sel T. Oke? Bila sel darah putih khusus. Nah, sel ini peka. Bila ditemukan sel ganjil dalam tubuh, maka ia segera dengan cepat ia membunuh sel kanker itu. Lihat, itu adalah sel kanker yang sudah pecah. Saya umpamakan tadi ini. Ini ada gambar yang terlewatkan. Oke. Inilah sel darah putih itu. Nah, sel kanker itu ini dia. Tadi, ini. Oh, sorry. Ini sel kanker masih utuh di tengah. Lihat. Begitu dideteksi di tubuh ada sel kanker, langsung sel darah putih ini apa? Menyerang. Apa yang terjadi setelah diserang, dihancurkan? Ini permukaannya. Ini dia jadi hancur. Seperti ini. Inilah pekerjaan sel T setiap hari di dalam tubuh. Saudara bisa bayangkan betapa berharganya kita memberikan perhatian kepada kesehatan tubuh kita. Oke? Ya. Sel kanker tidak dapat hidup pada tubuh yang memiliki sel T yang kuat. Ya, sel T dibentuk hanya dari makanan buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, sekali lagi saya ulangi, sel kanker tidak dapat hidup. Artinya apa?
saudara tidak akan pernah terkena kanker bila tubuh kita memilih sel T yang kuat. Dan sel T itu bisa kuat dibentuk dengan makanan yang Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Buah-buah, sayuran, dan hati yang gembira. Dan hati yang gembira yang sejati itu hanya bisa orang itu ketika dekat kepada siapa? Uang atau Tuhan? Kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah gembira yang sejati. Ya. Bila kita menemukan harapan semangat, maka sel T ini akan menguat. Makanya orang yang gembira, pikirannya tenang, umurnya 80-90 tahun masih bisa main badminton. Ada di lapangan di Cimindi Raya, teman kami main badminton, umurnya hampir 90, 80-90. Hampir 80, sudah 80. Orang tua main badminton. Oh, kenal ya? Wah, sampai berapa set saya aja sampai ya, sudah ubanan, sudah tua, tapi lari mengejar bola 80 tahun loh, bukan 70 tahun, 80 tahun. Tahu kebiasaan makannya? Dia tidak makan daging. Iya. Iya. Sel T ini sangat peka dan merespon apa yang sedang dipikirkan. Jadi kalau saya tertekan, kalau saya banyak pikiran, kalau saya sangat tegang, sel T ini langsung apa? Melempem dia. Ya. Contoh tikus dalam lab, ya, selama 4 hari makan sama-sama di waktu yang sama. Ini dibuat oleh ilmuwan di dalam satu percobaan. Tikus yang sama, umur yang sama, berat yang sama, jenis yang sama, kelaminnya maksudnya. Lalu di percobaan pertama tikus itu dicemplungkan, wah, ke air, langsung berenang-berenang gitu kan. Tikus kalau sudah dicemplungkan ke air, lalu setelah berapa menit diangkat, oke, simpan. Nah besok diulangi lagi, dicemplungin lagi, berenang-berenang, waduh, berenang-berenang. Ya, waktu pertama-tama kan khawatir si tikus ini berenang. Akhirnya orang itu angkat lagi, oke. Nanti begitu 3 hari lagi dicemplungin lagi, tikus itu apa? Megap-megap, berenang-berenang. Lalu tidak berapa kemudian, setelah sekian makin lama dibikin waktunya, tapi habis itu mau apa? Mau dia megap, mau tenggelam, diangkat. Begitulah dilakukan berulang-ulang. Nah sekarang pertanyaannya, tikus yang sudah dilakukan dengan seperti begitu, dengan tikus yang belum pernah dilakukan seperti itu, sekarang sama-sama dicemplungkan. Mana yang lebih duluan mati? Yang baru. Kenapa? Karena kekhawatirannya sangat tinggi. Dia tidak punya harapan, tidak punya pengalaman. Sementara ini, dia sudah punya pengalaman dan dia punya harapan bahwa dia akan ditarik. Saudara, Tuhan akan melepaskan kita, itulah harapan kita. Dia Maha Kuasa. Kita mengenal Dia dan saksi-saksi di masa lalu bagaimana orang dilepaskan. Contoh-contoh telah begitu banyak. Bahkan orang yang saya terapi pun telah terlepas dari penderitaan itu. Itulah pengalaman hewan yang dicemplungkan ke air ini. Nah sekarang orang yang tidak punya wawasan itu, tidak punya pengalaman itu, begitu terkena, aduh hidup saya sudah yang terakhir kali ini, aduh langsung tegang. Lama-lama makin kekebalan tubuhnya makin jatuh. Akhirnya apa? Umurnya pun tidak panjang ya. Jadi kita harus ada harapan bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa, bisa melepaskan kita, dan pengalaman itu telah banyak dilakukan. Kalau kita tertekan, marah, tak berpengharapan, tak ada cinta, sel T akan melemah. Kanker akan mudah tumbuh dalam tubuh. Oke. Kalau sel T kuat, sel kanker tidak akan bisa berkembang, virus hepatitis tidak bisa hidup dalam tubuh, virus AIDS tidak akan bisa berkembang. AIDS bukan hanya dari hubungan ini, tetapi juga dari transfusi darah. Ya. Sel normal tidak dapat bekerja untuk dirinya sendiri, itu sebabnya ia tidak tumbuh sesukanya. Ia tidak suka makanan berlemak protein. Sel normal itu, ya,
Dia tidak suka makan berlemak protein, kolesterol terlalu banyak. Tetapi sel kanker melahap semuanya dan kesukaannya adalah lemak dan protein. Jadi ingat kalau saudara makan, maka kalau saudara kesukaannya lemak dan protein, itu adalah akan memperkembang sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Cuman dia mungkin tidak membelah terlalu besar karena langsung dibunuh oleh sel T itu. Ada gen yang berubah, lalu dia berubah menjadi sel ganas, langsung dibunuh oleh sel T. Itu yang hancur-hancur tadi itu. Ya. Tapi kalau terus saudara kasih asupannya, itu makanan dua jenis saudara gemar, maka dia akan bisa cepat berkembang. Ya. Oke. Ia tumbuh tidak memikirkan sel lain. Itu sebabnya bentuknya menggumpal. Dia nggak mikirkan sel yang lain. Ya. Asal tumbuh dia di mana-mana, membesar, membesar, membesar. Dan itulah yang membuat sakit luar biasa. Karena dia menekan saraf-saraf yang lain. Ketika dia membesar, dia tekan, dia jepit, dia tekan, dia tekan. Itulah sebabnya orang kalau sudah terkena sakit itu, akhirnya harus minum apa? Konsumsi apa? Morfin ya. Nah, tapi itu pun tidak melepaskan penderitaannya. Jadi sekarang saudara-saudara, ingatlah sebelum terjadi, Tuhan sudah kasih solusi yang tadi di awal supaya jangan terjadi. Ya, kalau sudah terjadi, mau bermiliar-miliar pun uang kita, mau jual rumah kita, mau jual perusahaan kita, tidak akan pernah bisa mengembalikan kesehatan itu. Sekarang mari kita ubah cara pandang kita. Manusia ini kadang-kadang sering karena belum terjadi menganggap tidak apa-apa, tapi begitu muncul berapa bulan langsung stadium 4. Wah, sudah kiamat rasanya kalau sudah apa? Sudah muncul begitu ya. Banyak makan daging, sel kanker tumbuh dengan cepat karena dalam daging hanya ada protein dan lemak. Itu makanan nomor satunya, ya. Sel normal tidak suka protein terlalu banyak. Sel normal suka karbohidrat 60 sampai 70%. Oke, mari kita lihat. Oke. Daging, apa dalam daging itu? 50% lemak, 50% protein. Ya. Sel kanker senang bertumbuh lebih banyak di dalam lemak dan protein. Itu sebabnya makanan itu sangat penting menentukan kita mau jadi apa, mau jadi sakit atau mau jadi sehat, ya, mau menderita atau mau bahagia. Ada hubungannya dengan makanan. Dan 3 sahabat lalu kalau tidak salah saya sudah sampaikan secara detail itu ya. You what you eat, ya. Anda adalah apa yang Anda makan. Apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita, otak kita. Jadi ada satu begitu pasien kita waktu mula-mula banyak kawan-kawan di Jakarta untuk katakan supaya datang kepada Pak Henok katanya. Cuman waktu itu belum ganas kansernya. Dia makan di kantor ya. Ya, lalu bilang, "Ibu kan ingat penyakit ibu," katanya. Terus apa yang dia bilang? "Ah, Pak, yang penting kan hati yang gembira, makan yang kita makan." Dia masih makan ikan goreng, masih makan yang lain-lain padahal dia sudah ada kanker payudara. Dia bilang apa? Untuk memaklumkan, untuk membela diri, untuk sebagai dalih apa yang dia bilang? Yang kita makan ini akan berubah jadi sehat. Yang penting hati kita gembira. Coba lihat ya, memang betul hati yang gembira itu sangat berpengaruh. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Oke, tumor jinak bisa sembuh. Apa alasan tumor jinak jadi sembuh? Ilmiahnya adalah sel tumor jinak bisa pulih kembali. Gen yang telah berubah tadi bisa berubah jadi gen normal kembali. Tumor ganas, sel tumor jinak secara berangsur hilang ciri yang sehat, tetapi masih punya ciri yang normal. Ya, dia masih mempunyai ciri yang normal dalam tumor jinak itu. Tapi tumor jinak bisa berubah menjadi ganas. Ya. Ciri paling penting sel normal yaitu kemampuan untuk istirahat. Jadi dia ada sel normal itu ada jam istirahat, sudah malam, dia memang dia istirahat. Contoh, jam 9 malam, apa yang terjadi kepada kita?
biasanya, kadang jam 8 malam. Tubuh kita apa? Menarik oksigen. Wah, menguap kan? Ya, apa yang terjadi? Karena malam itu jantung kita sudah mulai detaknya mulai menurun. Sehingga kekurangan apa? Oksigen. Lalu tubuh sensor otomatis minta untuk tarik apa? Oksigen. Padahal itu sinyal bahwa waktunya kita untuk istirahat. Ya, jadi jangan dipaksa kerja terus. Itu sesuatu yang sehat dan benar dan kita harus tunduk kepada hal itu. Ya, jangan makan coklat, nanti akhirnya matanya nggak bisa tidur. Ya, karena dalam coklat ada kafein seperti yang ada pada kopi ya. Oke.